Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah proses bisnis TI yang berjudul Analisa SWOT Usaha BIS Cok Mantul dan Bagus Tegal. Dan ini adalah kelompok kami, yaitu saya sendiri ada Ahmad Aziz Mario dengan NIM 19232502 dan saya Isna Lutfi Ardiansyah dengan NIM 19232505. Saya Muhammad Haris Arianto dengan NIM 1923047. Latar belakang usaha kecil dan menengah atau UKM seperti BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia, berkontribusi besar pada PDB dan pendapatan atau penciptaan lapangan kerja. Analisis SWOT akan membantu memahami dan meningkatkan kinerja bisnis ini, mengidentifikasi keunggulan, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk pertumbuhan dan kesuksesannya lebih besar. Namun seperti bisnis lainnya, usaha ini juga menghadapi tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi seperti persaingan yang ketat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis SWOT terhadap usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal dengan harapan dapat memberikan rekomendasi strategis yang membantu usaha ini mengoptimalkan potensinya dan menghadapi tantangan yang ada. Jadi, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja sih kekuatan yang dimiliki oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Yang kedua, apa saja kelemahan yang dihadapi oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Dan yang ketiga yaitu peluang apa saja sih yang dapat dimanfaatkan oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Yang keempat adalah ancaman apa saja yang dapat menghambat perkembangan usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Dan yang terakhir, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelemahan atau weakness yang dihadapi oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Yang ketiga, menganalisis peluang yang didapat dimanfaatkan oleh usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Yang keempat, menganalisis ancaman yang dapat menghambat perkembangan usaha BIS Cok Mantul dan Bagus di Tegal. Dan yang terakhir yaitu merumuskan strategi yang efektif untuk membantu usaha BIS Cok dan Bagus di Tegal untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau strength. Faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Kekuatan mencakup hal-hal yang dilakukan bisnis dengan baik atau sumber daya unik yang dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan. 2. Kelemahan atau weakness. Faktor internal yang menghambat kinerja bisnis atau menempatkannya pada posisi kurang menguntungkan dibandingkan pesaing. Kelemahan mencakup keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya dan kemampuan. 3. Peluang atau opportunities. Faktor internal yang menghambat kinerja bisnis atau menempatkannya pada posisi kurang menguntungkan dibanding pesaing. Kelemahan mencakup keterbatasan atau kekurangan dalam sumber faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan bisnis untuk pertumbuhan dan perkembangan. Peluang mencakup kondisi seperti tren pasar, peraturan baru, atau perubahan industri yang membuka kesempatan baru. 4. Ancaman atau threats. Faktor eksternal yang menimbulkan masalah atau resiko bagi bisnis. Ancaman mencakup hal-hal di luar kontrol bisnis yang bisa menghambat atau merugikan operasi seperti perubahan kebijakan pemerintah, resesi ekonomi, atau meningkatnya persaingan. Tujuan analisis SWOT.
Tujuan utama analisis SWOT adalah mengenali kekuatan internal yang memberikan keunggulan kompetitif dan membedakan organisasi dari pesaing. Ini juga bertujuan mengidentifikasi kelemahan internal yang dapat membatasi kinerja, serta menemukan peluang eksternal untuk pertumbuhan seperti tren pasar atau potensi pasar baru. Selain itu, analisis ini bertujuan mengidentifikasi ancaman eksternal seperti persaingan ketat atau perubahan regulasi. Hasilnya adalah merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan mereka secara efektif. Analisis SWOT memberikan wawasan komprehensif tentang kondisi internal dan eksternal organisasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan. Deskripsi usaha Piscok Lumer Den Bagus. Piscok Mantul Den Bagus merupakan usaha bisnis franchise makanan yang menjual piscok lumer dengan berbagai macam pilihan topping dan isi. Dengan harga yang terjangkau dimulai dari 10.000 sampai 60.000 per box. Usaha ini terletak di Jalan Werkudara, Tegal. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik, pemasarannya melalui sistem penjualan langsung. Berikut ini profil usaha Piscok Mantul Den Bagus, mulai usaha pada 2019, alamatnya Jalan Werkudara, Tegal, kategori bisnis franchise makanan. Untuk selanjutnya ada tabel analisis SWOT Piscok Mantul Den Bagus. Untuk kekuatannya itu ada cita rasa, jumlah karyawan yang memadai, model besar, dan peralatan produksi yang cukup lengkap. Untuk kelemahannya yaitu bahan baku lumpia sebagai pelapis pisang agak sulit ditemukan, terus tempatnya kurang strategis, dan kurangnya keterampilan karyawan dalam membungkus produknya. Peluangnya yaitu peminatnya masih banyak, terus bisa mengembangkan variasi produk baru. Untuk ancamannya karena penjual bisa piscok sangat banyak, persaingannya juga ketat, harga baku yang tidak stabil, dan kualitas bahan baku yang kurang terjamin. Untuk strength dan opportunities, dengan model besar, peralatan lengkap, dan karyawan memadai, mereka akan memproduksi cukup banyak dan memasarkan produk melalui medsos atau platform lainnya. Untuk weakness opportunities-nya, dengan pertimbangan tingginya minat terhadap pisang leleh, Piscok Mantul Den Bagus akan menyesuaikan ukuran produknya agar memudahkan karyawan dalam proses pengemasan dan agar bahan pelapis pisang tidak cepat habis. Untuk tujuan pemasarannya akan mempromosikan produknya melalui medsos. Untuk trade dan strength-nya, karena persaingannya sangat sengit, bisnis ini akan menunjukkan kenaikan harga atau memberikan bonus untuk pembelian pertama kali dan meningkatkan kualitas rasa produknya. Selain itu, Piscok Mantul Den Bagus akan memperoleh bahan baku standar dalam jumlah besar dengan harga yang murah setiap kali melakukan pembelian stok untuk bisnisnya. Untuk bisnis dan trade, Piscok Mantul bisnis ini akan melakukan pembelian dalam jumlah besar jika bahan bakunya murah dan kualitasnya cukup untuk dipasarkan. Untuk menjaga ketersediaan serta memberikan petunjuk tentang cara melapisi pisang leleh dengan benar. Sementara itu, dalam strategi pemasaran, bisnis ini akan menerbitkan produk diskon untuk produk-produknya
dan biasanya pamfletnya itu akan disebar di daerah yang ramai dikunjungi oleh orang. Untuk strategi meningkatkan bisnis pisok dan bagus meliputi memperluas cakupan pasar melalui medsos dan platform e-commerce lainnya, serta melakukan promosi kreatif, berinovasi dengan variasi rasa baru dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan, mengeksplorasi diversifikasi pasar dan menambah produk sesuai permintaan, membangun kemitraan strategis dengan pemasok lokal dan bisnis komunitas, dan menekankan kualitas dan konsistensi produk serta meningkatkan efisiensi produksi. Untuk kesimpulan, menganalisis SWOT membantu mengenali masalah UMKM dari lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal atau peluang dan ancaman. Analisis ini memberikan panduan bagi pemangku kepentingan UMKM untuk mempertahankan kekuatan, memanfaatkan peluang, mengurangi kelemahan, dan menghindari ancaman. Untuk saran berdasarkan analisis SWOT, disarankan agar Pisok Mantul dan Bagus memaksimalkan keunggulan produknya untuk menjaga pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing. Perlu juga mengatasi kelemahan internal dengan meningkatkan efisiensi produk dan mutu produksi, diversifikasi pasar, dan produk direkomendasikan untuk memanfaatkan peluang baru dan menjalin kemitraan strategis dengan pemasok luar dan memperkuat branding melalui promosi yang kreatif akan membantu menghadapi persaingan. Sekian dari kelompok kami untuk matkul PPTI, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.